Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Praktikum Biokimia dengan dosen pengampu Ibu Irma Kartika MSc Tech akan melakukan praktikum uji kualitatif lipid dengan anggota kami Nailah Lestari dengan NIM 1307620013 dan saya Dinda Rahmawati dengan NIM 130762052. Dengan saya Nabila Maulida 130762025. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Untuk sampel yang diuji, kami menggunakan margarin, mentega, dan minyak goreng. Dan ada bahan yang lainnya seperti air, alkohol, bensin, cuka, baking soda, betadine untuk membuat larutan iod, putih telur, air sabun, beberapa wadah, lalu ada pipet tetes. Pertama adalah uji kelarutan lipid. Tujuannya untuk mengetahui sifat kelarutan lipid dalam berbagai pelarut pada berbagai kondisi suhu. Pelarut yang digunakan antara lain ada air, alkohol, dan bensin. Ini adalah uji kelarutan, dimana ini pertama pada suhu ruang dulu ya. Ini yang di sini ada margarin plus bensin, terus ini margarin ditambah air, dan ini margarin plus alkohol, dimana ini semua masih suhu ruang. Lalu kita mulai saja. Margarinnya kurang lebih 5 tetes atau 2-3 tetes juga bisa. Lalu alkoholnya kurang lebih 2 ml atau sekitar 40 tetes. Lalu kita aduk agar homogen. Bisa dilihat. Nah, dengan cara yang sama, ulangi percobaan pada margarin ditambahkan dengan air. Lalu margarin ditambahkan dengan bensin, direaksikan. Lalu juga pada mentega dan air. Lalu percobaan mentega ditambahkan dengan alkohol. Lalu mentega ditambahkan dengan bensin. Hasil pelarut yang sudah dicampurkan dengan mentega. Selanjutnya menggunakan sampel minyak goreng. Nah, ini dengan air ditambahkan. Lalu ini minyak goreng ditambahkan dengan alkohol. Setelah itu dikocok. Lalu ini minyak goreng yang ditambahkan dengan bensin. Nah, hasil yang dapat ternyata minyak goreng itu hanya larut pada bensin. Nah, selanjutnya uji kelarutan lipid pada suhu panas, di mana pelarut yang digunakan itu hanya air dan alkohol. Langkah kerja sama seperti sebelumnya, dan ini pada sampel margarin yang ditambahkan oleh alkohol panas, lalu itu margarin yang ditambahkan dengan air panas, dan ini pada sampel mentega yang ditambahkan dengan alkohol panas, lalu mentega dengan air panas. Hasil pelarut yang sudah dicampurkan dengan mentega. Nah, ini pada sampel yang ketiga, yaitu minyak goreng yang direaksikan dengan alkohol panas. Nah, itu minyak goreng yang ditambahkan dengan air panas. Nah, pada uji kelarutan minyak goreng pada suhu panas, nyata baik alkohol maupun air itu tidak ada yang larut. Selanjutnya, uji kelarutan lipid pada suhu dingin dengan pelarut air, alkohol, dan bensin. Sampel pertama, margarin ditambahkan alkohol dingin, lalu dikocok. Itu hasilnya. Lalu itu ada margarin ditambahkan dengan air dingin, dan itu margarin ditambahkan dengan bensin dingin. Nah, ini sampel kedua, mentega ditambahkan dengan air dingin, lalu mentega ditambahkan dengan alkohol dingin, dan mentega yang ditambahkan dengan bensin dingin. Pelarut yang sudah dicampurkan menggunakan mentega. Nah, ini sampel ketiga, yaitu minyak goreng ditambahkan dengan air dingin, lalu minyak goreng ditambahkan dengan alkohol dingin, kocok. Lalu ini minyak goreng ditambahkan dengan bensin dingin. Nah, hasil dari minyak goreng itu yang larut hanya pada bensin dingin. Berikut hasil uji kelarutan secara keseluruhan. Didapatkan bahwa sampel margarin, mentega, dan minyak goreng hanya larut dalam pelarut bensin pada suhu ruang dan suhu dingin, di mana bensin bersifat nonpolar. Hal ini dikarenakan uji kelarutan itu didasarkan pada sifat kepolaran pelarut dengan menggunakan prinsip like dissolve like, sehingga lipid yang bersifat nonpolar hanya akan larut pada pelarut nonpolar, sedangkan
Pada pelarut polar seperti air dan alkohol yang digunakan pada uji ini, lipid tidak akan larut meskipun dalam kondisi suhu ruang panas ataupun dingin. Uji yang kedua adalah uji emulsi lipid. Tujuannya untuk mengidentifikasi pembentukan emulsi pada sampel lipid. Selanjutnya ada uji emulsi pada suhu ruang menggunakan mentega. Pelarutnya itu air sabun, putih telur, larutan baking soda, dan air cuka. Selanjutnya mentega dimasukkan sebanyak 5 tetes. Lalu diberikan 5 tetes air. Kemudian dikocok. Amati pembentukan emulsi yang terjadi pada mentega dan air. Selanjutnya dimasuki 40 tetes putih telur. Kemudian dikocok kembali. Nah, ulangi percobaan dengan mengganti putih telur menggunakan larutan baking soda, lalu diganti lagi dengan zatnya cuka, lalu ini mentega ditambah air sabun untuk melihat pembentukan Berikut emulsinya. hasil percobaan yang sudah dilarutkan menggunakan mentega. Dengan cara yang sama lakukan juga pada sampel minyak goreng. Nah, itu minyak goreng ditambahkan air, ditambahkan cuka, lalu ditambahkan air dan ditambahkan sabun juga. Yang terakhir minyak goreng ditambahkan air dan ditambahkan dengan baking soda. Ini hasil uji emulsi minyak goreng di suhu ruang, dan dilihat kalau hanya air sabun yang bisa menstabilkan emulsi minyak dan air yang tidak stabil. Kemudian pada sampel margarin dilakukan juga uji emulsi dengan langkah kerja yang sama. Nah, ini margarin ditambahkan dengan larutan baking soda. Lalu ini margarin ditambahkan cuka. Ini margarin ditambahkan air sabun, terlihat bercampur rata. Air artinya stabil. Uji emulsi lipid juga dilakukan pada suhu panas dengan menggunakan cuka dan larutan baking soda. Ini uji emulsi pada sampel mentega di suhu panas. Hasil percobaan yang sudah menggunakan mentega. Lalu ini pada sampel minyak goreng. Langkah kerjanya juga masih sama seperti sebelumnya. Hasil uji emulsi minyak goreng di suhu panas didapatkan kalau cuka dan larutan baking soda tidak mampu menstabilkan emulsi minyak dan air. Ulangi percobaan juga pada sampel margarin dengan menggunakan larutan baking soda dan juga cuka dalam kondisi panas. Terakhir, uji emulsi lipid juga dilakukan pada suhu dingin dengan menggunakan larutan baking soda serta cuka. Prosedur kerjanya masih sama, dan ini pada sampel mentega ditambahkan cuka dingin, dan ini mentega ditambahkan air, ditambahkan larutan baking soda dingin. Berikut percobaan yang sudah dilakukan dengan menggunakan mentega. Lalu pada sampel minyak goreng juga sama, ditambahkan larutan baking soda juga dan cuka dingin juga. Ini hasil uji emulsi minyak goreng di suhu dingin. Gambarnya bisa dilihat di situ. Kemudian pada margarin juga sama. Nah, itu hasilnya. Nah, itu ditambahkan cuka dingin. Berikut adalah hasil uji emulsi secara keseluruhan. Nah, seperti kita tahu dulu sebelumnya, kalau lipid dan air itu kan akan membentuk emulsi yang tidak stabil atau keduanya itu tidak tercampur merata karena yang satu non-polar dan satu lagi polar. Nah, berdasarkan percobaan, setelah ditambahkan bahan penguji seperti putih telur, air sabun, cuka, dan larutan baking soda, didapatkan kalau hanya air sabun yang bisa menjadi emulgator atau penstabil emulsi dengan cara menurunkan tekanan permukaan emulsi tersebut. Namun berdasarkan literatur, putih telur yang merupakan protein itu juga bisa sebagai emulgator. Begitu juga dengan larutan baking soda, di mana menurut literatur kalau minyak dan pelarut soda itu akan membentuk emulsi stabil karena asam lemak bebasnya itu akan bereaksi dengan basa atau soda membentuk sabun, sehingga semuanya itu tercampur merata gitu, emulsinya stabil.
terakhir dalam percobaan ini adalah uji ketidakjenuhan lipid, di mana ini bertujuan untuk mengidentifikasi asam lemak pada sampel uji. Itu termasuk asam lemak jenuh atau tidak jenuh gitu, dengan menggunakan larutan iodin dari betadin. Betadin dilarutkan menggunakan air dengan perbandingan 1:4. Bahan yang pertama yang diuji adalah mentega. Jadi sebanyak 20 tetes dimasukkan ke dalam wadahnya. Lalu ditambahkan 1-2 tetes larutan iod. Setelah itu dikocok sambil dilihat perubahan warna yang terjadi. Kalau perlu dicatat juga waktunya. Ternyata warna coklatnya itu hilang dan kembali ke warna asal. Hasil dari percobaan yang sudah dicampurkan mentega dengan betadin. Selanjutnya pada sampel minyak goreng, langkah kerja sama, 20 tetes dimasukin ke wadah, lalu ditambahkan 1-2 tetes larutan iod, dikocok, dan ternyata masih ada warna coklat yang tetap. Lalu ini pada sampel margarin, ditambahkan larutan iod, diaduk, ternyata warnanya kembali ke asam. Berikut adalah hasil dari uji ketidakjenuhan lipid. Jadi di sini kan kita menggunakan larutan iod yang mengandung iodin. Nah, iodin ini akan melakukan reaksi adisi untuk memutuskan ikatan rangkap yang ada pada sampel lemak tak jenuh. Oleh karena itu, hasil positifnya di sini adalah timbul warna coklat pada sampel yang akan hilang atau sampel akan kembali ke warna awalnya. Dan hasil negatifnya itu adalah akan terjadi perubahan warna menjadi coklat, di mana warna coklat itu bersifatnya tetap atau tidak hilang, seperti yang bisa kita lihat pada minyak goreng gitu, karena masih ada sedikit coklat yang tidak hilang meskipun setelah pengocokan. Jadi di sini hasilnya margarin dan mentega termasuk lemak tak jenuh, sedangkan minyak goreng termasuk lemak jenuh. Namun seharusnya mentega juga termasuk lemak jenuh. Berikut kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan adalah: pertama, pada uji kelarutan, lipid yang bersifat nonpolar hanya dapat larut dalam kelarutan polar juga. Kedua, sampel yaitu margarin, mentega, dan minyak goreng dapat larut dalam pelarut bensin pada kondisi suhu ruang dan dingin karena bensin termasuk pelarut nonpolar. Nah, sampel tidak larut dalam pelarut polar seperti air dan alkohol, baik pada kondisi suhu ruang, panas maupun dingin. Lalu yang keempat, sampel lipid yang direaksikan dengan air akan membentuk emulsi yang tidak stabil karena tidak tercampur rata keduanya. Nah, sabun sebagai emulgator dapat mengemulsi sampel dengan air. Lalu pada uji ketidakjenuhan, reaksi positif itu ditunjukkan dengan hilangnya warna coklat setelah bereaksi dengan larutan iod. Yang terakhir, hasil uji ketidakjenuhan menunjukkan bahwa margarin dan mentega termasuk lemak tak jenuh, sedangkan minyak mengandung asam lemak. Baik, sekian video praktikum yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.